Di kegiatan OSIS Camp ini nanti biasanya siswa dan wali kelas akan bermusyawarah, tentunya nanti melibatkan orang tua juga ke suatu tempat yang nanti di suatu tempat itu akan mengadakan kegiatan-kegiatan positif. Untuk belajar di kelas, kita menggunakan teknologi mengikuti perkembangan zaman. Saat ini sepertinya kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, nanti kita akan tertinggal. Kita akhirnya mengadopsi kurikulum dari luar juga. Jadi kita bekerja sama dengan kurikulum Cambridge. Kadang kita kaitkan dengan materi tertentu dan kita ajak untuk anak-anak langsung terjun ke lapangan. Insya Allah kita tidak membiarkan peserta didik kita setelah lulus selesai begitu saja. Silakan lepas mau jadi apa, tidak. Jackpot Tribun Podcast. Hai Tribuners, berjumpa lagi di Jackpot. Kali ini bersama saya Elsa Elning Tias. Jackpot kali ini bakal spesial banget nih Tribuners, karena seperti yang Tribuners tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan. Makanya nggak heran kalau misalnya Tribuners itu pilih-pilih dan pengen tahu apa aja keunggulan dari sekolah yang ingin Tribuners daftar, seperti itu ya. Nah, kali ini kami sudah berada di SMA Semesta, boarding school yang ada di Semarang nih Tribuners. Kita bakal mengulik dan berkenalan lebih jauh dengan SMA Semesta. Sampai belibet ini. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan SMA Semesta Tribuners. Nah, kira-kira keunggulannya SMA Semesta ini apa aja? Terus kira-kira ada program apa aja sih dari SMA Semesta? Kita bakal tahu lebih jauh di episode Jackpot kali ini. Tapi sebelumnya Elsa perkenalkan terlebih dahulu nih dua narasumber luar biasa yang hadir pada Jackpot kali ini. Yang pertama ada Bapak Ahmad Asnawi. Beliau merupakan School Culture Kedisiplinan dan Direktur Asrama Semesta Boarding School. Halo. Halo kakak. Selamat siang, Pak Asnawi. Selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah secara sehat, tapi kok deg-degan ya? Kenapa nih kok deg-degan kalau boleh tahu? Aduh. Jangan tegang dong. Siap kakak. Ini kalau Pak Asnawi tegang, Alfa juga ketularan tegang Semoga takutnya. Semoga enggak ya. Oke, masih semangat? Semangat. Alhamdulillah, keren banget. Nah, kita juga akan menyapa narasumber yang kedua. Beliau adalah Pak Ahmad Afwa. Beliau merupakan penanggung jawab alumni Semesta Boarding School. Halo Pak Afwa. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat Pak? Masih insya Allah. Semangat ya. selalu. Tegang juga nggak kayak Pak Ya, Asnawi? sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik ya, better lah ya. Insya Allah. Kita nggak serius-serius kok ini. Kita ya pengen ngobrol santai, kita pengen kenal lebih jauh dengan SMA Semesta Boarding School nih. Yang kebetulan ini juga merupakan salah satu sekolah yang top gitu ya di Kota Semarang. Nah, ini Tribuners juga pasti pada kepo tentang keunggulannya SMA Semesta itu ada apa aja, kemudian kegiatannya ada apa aja seperti itu ya. Boleh ya kita kepo, kita tanya. Boleh. Gitu. Silakan. Nah, mungkin awalnya Elsa mau tanya dulu nih tentang kalau SMA Semesta belakangan ini lagi ada kegiatan apa aja. Oke, baik. Mohon izin Kak, ini menjawab. Jadi sekolah SMP SMA Semesta ini sekarang lagi sibuk. Yang pertama jelas karena kita bergerak di dunia pendidikan, tentunya kegiatan proses belajar mengajar ini masih jalan kayak gitu. Karena tak terasa sebentar lagi sudah masuk akhir tahun, berarti nanti persiapan untuk memasuki ujian kayak gitu, untuk ujian akhir semester 1. Nah, biasanya kalau setelah ujian ini ada kegiatan menarik nih untuk siswa-siswa kita SMP SMA, yaitu kegiatan OSIS Camp. Jadi di kegiatan OSIS Camp ini nanti biasanya siswa dan wali kelas akan bermusyawarah, tentunya nanti melibatkan orang tua juga ke suatu tempat yang nanti di suatu tempat itu akan mengadakan kegiatan-kegiatan positif. Seperti penguatan karakter, ada baca buku, ibadah, kemudian sharing diskusi, ada kemudian kegiatan social activity seperti bagi-bagi ke panti dan sebagainya. Dan tentunya walaupun kegiatan seperti itu ada kegiatan yang istilahnya yang anak-anak tunggu, yaitu jalan-jalan, refreshing dan sebagainya. Jadi setelah mereka satu semester sibuk dengan kesibukan akademik dan non akademiknya, nah di akhir semester ini mereka akhirnya bisa seperti refreshing sebelum liburan. Dan mungkin kakak juga tadi ketika kesini ada banyak orang berlalu lalang lagi bermain futsal. Lah kita sekarang
lagi ada kegiatan event Semesta Day. Kebetulan Semesta Day salah satu event terbesar kita, Kak, yaitu kegiatan untuk memperingati hari lahir sekolah Semesta, di mana di dalam kegiatan tersebut kita melibatkan banyak komponen, baik komponen warga sekolah, warga sekitar sekolah, dan sebagainya untuk bisa terlibat. Kayak ini sekarang lagi jalan ada kegiatan futsal, di mana kita tahu banyak siswa atau di luar sana punya banyak potensi, salah satunya lewat olahraga futsal lah. Kita fasilitasi biar anak-anak ini bisa menjadi bibit-bibit unggul dan nanti tentunya bisa mengembangkan sesuai istilahnya bakatnya masing-masing ya. Karena kita sadar sebagai guru tidak semua kita tuntut menjadi seorang dokter semua, guru semua atau apa, pasti semua siswa mempunyai jalan rezekinya masing-masing seperti kakak. Alhamdulillah punya rezekinya sendiri lewat ini presenter yang hebat ini. Aduh, Kami malu deh. kebetulan rezekinya lewat guru kayak gitu. Dan kebetulan bulan ini juga bertepatan Hari Pahlawan, kita juga istilahnya mengadakan event-event seperti itu, Kak. Jadi biar istilahnya anak-anak tidak lupa terkait jasa-jasa pahlawan kita. Dan kebetulan juga ada Hari Ayah, ada Hari Guru. Jadi bulan ini sangat sibuk sekali. Padat ya, padat Padat sekali, jadwalnya baik ya. untuk siswa maupun guru. Tapi kita lebih suka seperti ini, Kak, karena kebetulan sekolah kita kan sekolah berasrama. Jadi prinsip kita lebih baik kita menyibukkan anak-anak dengan kegiatan positif seperti ini daripada kita yang disibukkan. Nah, kalau kita yang disibukkan nanti ada banyak tanda tanya nih. Disibukkan dengan kegiatan apa nih anak-anak? Jadi kita lebih baik kita libatkan anak-anak dengan hal kegiatan positif seperti ini. Gitu sih, Kak. Daripada gurunya isinya rapat-rapat doang gitu ya. Gimana kalau ngelibatin anak-anaknya aja? Benar, Kak. Ya. Jadi biar tahu juga bakat anaknya di mana, terus interestnya juga kemana. Sangat gitu setuju, ya. sangat setuju sekali. Oke, ini padat banget ternyata ya bulan ini, bulan November Tribuners. Ternyata ada serangkaian program dan kegiatan yang dilakukan Semesta Boarding School dan yang tentunya melibatkan anak-anak dan buat mencari tahu juga ternyata ya di mana skillnya, terus di mana juga interestnya seperti itu. Dan ternyata gurunya suportif semua ya, maksudnya nggak harus belajar textbook loh, tapi juga tadi kayak futsal juga sudah sempat disebutkan seperti itu ya. Mungkin dari Pak Afla ada tanggapan atau seperti Ya, apa mungkin ini? tambahan Pak Asnawi, kita selama 2 minggu, 1 minggu yang lalu dan minggu ini juga sedang mengadakan kegiatan Pekan Bahasa. Diselenggarakan dari akhir Oktober kemarin dalam memperingati bulan bahasa sampai puncaknya nanti hari Jumat ini insya Allah dijadikan sebagai acara penutupan. Di situ ada kegiatan, jadi kita selama beberapa bulan di sela-sela pembelajaran ada namanya subject week. Subject week, misal minggu ini minggunya bahasa-bahasa. Pekan bahasa ini minggunya untuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa asing yang diajarkan di Semesta. Di sana ada kegiatan-kegiatan yang menarik. Setiap istirahat selama 15 menit kita ada games-games. Jadi mereka menikmati pembelajaran di luar kelas setiap harinya. Seperti itu. Oh, menarik Ya, ya. ada gamesnya, ada hadiah-hadiah menarik. Jadi pembelajaran bukan suatu yang membosankan, tapi bisa dibawa keluar bahkan ke jam-jam istirahat seperti itu. Dibuat menyenangkan seperti Iya, itu ya. harus dibuat menyenangkan. Jadi mereka semakin mencintai pelajaran yang mereka peroleh di sekolahnya seperti itu. Oh, wow, ini menarik ya ternyata ya. Menarik. Insya Allah mereka ya itulah disibukkan dengan kegiatan. Kalau enggak, mereka nanti jam istirahat akan sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Karena kan setiap siswa di sini memperoleh gadget ya, memperoleh Chromebook, ada yang mendapatkan iPad. Bisa jadi mereka akan sibuk dengan gadgetnya kalau kita tidak sibukkan dengan kegiatan positif seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Berarti nggak ada, tadi dikasih iPad, maksudnya gimana nih? Maksudnya apakah boleh pemegang gadget di waktu tertentu aja atau pas lagi istirahat atau seperti apa? Boleh diceritakan? Iya, sekolah semesta sekolah yang menggunakan teknologi untuk pembelajarannya. Jadi sudah sejak tahun 2018 ya sepertinya siswa semesta dibekali dengan perangkat yang sangat mendukung mereka untuk belajar. Yang mendapatkan iPad adalah generasi kelas 7 dan kelas 10 yang sekarang. Demikian, untuk pembelajaran di kelas kita menggunakan teknologi mengikuti perkembangan zaman. Saat ini sepertinya kalau
tidak mengikuti perkembangan zaman, nanti kita akan tertinggal. Arus informasi sudah sangat deras sekali. Anak-anak kita harus dibekali atau diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan internet, dengan dunia luar secara luas melalui tentunya teknologi yang ada di tangan mereka. Mungkin bisa ditambahkan Pak Asnawi? Ya, sangat setuju sekali. Mungkin kita ngalami ya Kak ya, dahulu kita pembelajarannya mungkin full teks ya, dan bahkan pembelajaran juga full dari guru atau terpusat dari guru. Jadi kadang ketika pelajaran-pelajaran yang perlu kita harus memahami lebih, kadang kita membayang-bayangkan sesuatu bagaimana sih apa yang dijelaskan kayak gitu. Tetapi dengan adanya kolaborasi ini Kak, jadi siswa itu benar-benar tahu. Jadi ini loh proses terbentuknya, anggaplah suatu wilayah kayak gitu. Jadi ada proses tahap-tahapannya. Jadi kalau kita menggunakan, nah ini kebetulan saya membawa salah satu ini contoh. Jadi ketika menggunakan iPad ini, anak-anak nanti tidak full iPad semua Kak. Jadi kita kolaborasi dengan buku. Jadi ketika ada beberapa istilahnya materi yang membutuhkan penjelasan lebih, baik secara audio visual, nah nanti anak-anak kita izinkan menggunakan iPad ini. Tetapi kayak seperti ini kan Pak Afwa, guru bahasa Indonesia, tentunya kemampuan menulis salah satunya dikedepankan. Nah, jadinya kita harus kolaborasi dengan buku juga. Karena benar yang dikatakan oleh Pak Afwa, jadi kita harus seimbangkan sih Kak. Karena kalau anak-anak full digital, nggak baik juga. Karena menarik juga, beberapa waktu yang lalu saya melihat berita, sekarang negara-negara yang awalnya menggunakan full teknologi, sekarang uniknya Kementerian Pendidikannya memulai kebijakan untuk kembali menulis tradisional lagi. Karena apa? Teknologi bagus, tetapi ada kemampuan-kemampuan dasar yang hilang, seperti menulis, kayak gitu. Yang dimana kan ketika menulis, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Mungkin ini Pak Afwan nanti, dari tulisan itu bentuknya, terkait nanti bisa kita lihat psikologinya dan lain sebagainya. Jadi memang teknologi kita gunakan, tetapi seperti kayak tradisional juga kita gunakan, istilahnya biar anak-anak seimbang. Kayak gitu sih Kak. Oh, oke, jadi beriringan ya antara teknologi dan juga yang old school istilahnya ya, yang kebiasaan lama pun juga tetap diajarkan seperti itu ya, basic ya, seperti tulis menulis seperti itu. Oh, ini menarik juga ya, ini salah satu keunggulan Semesta Boarding School berarti seperti itu ya. Mungkin boleh diceritakan lebih jauh lagi tentang keunggulannya, ada apa saja di SMA Semesta Boarding School? Ya, jadi menarik ini pertanyaan kalau udah kita berbicara keunggulan. Jadi keunggulannya ini Kak, kita kebetulan alhamdulillahnya sekolah ini benar-benar bisa selalu berimprovisasi. Improvisasi dari segala aspek, baik siswanya maupun gurunya Kak. Jadi keunggulan yang pertama, kita harus melek kondisi zaman sekarang. Pertama, kemampuan dalam mereka mengakses dunia luar, satunya yaitu lewat perkuliahan dan sebagainya, kita akhirnya mengadopsi kurikulum dari luar juga. Jadi kita bekerja sama dengan kurikulum Cambridge untuk meningkatkan anak-anak bisa punya akses pendidikan lebih. Siapa tahu nanti mereka punya keinginan untuk kuliah di luar negeri, itu sangat membantu sekali. Karena sekarang anak-anak itu pendidikannya seperti kayak terbatas gitu. Kalau dahulu kan kita paling kuliahnya, pinginnya kuliah, karena kalau kita berbicara pendidikan setelah SMA pasti anak-anak pengennya kuliah dan sebagainya. Jadi mereka dengan penggunaan kurikulum Cambridge ini, mereka akan lebih luas lagi. Kayak gitu, mereka bisa kuliah di luar negeri, kayak gitu. Walaupun luar negeri pun sangat bisa, kayak gitu. Jadi kolaborasi kurikulum Cambridge dengan kurikulum nasional, jadi kita juga tetap menggunakan kurikulum nasional, yang mana memang istilahnya menjadi salah satu peraturan yang harus kita taati, kayak gitu. Jadi anak-anak bisa kuliah di dalam negeri maupun kuliah di luar negeri. Dan selanjutnya tadi kita menggunakan tadi perangkat elektronik ini Kak. Jadi dengan adanya penggunaan perangkat elektronik ini, anak-anak bergerak majunya itu lebih cepat. Karena kan kalau kita mohon maaf mengandalkan istilahnya buku saja, bagus sekali buku. Tetapi kan buku kita harus istilahnya beli dan sebagainya. Tetapi kalau kita menggunakan istilahnya perangkat ini dengan bijaksana, anak-anak akan kadang sebelum kita ajar mereka sudah tahu dahuluan Kak.
udah explore duluan ya. Iya, karena kita menyampaikan materi juga kita kaitkan dengan fenomena yang sekarang terjadi. Kayak gitu. Jadi istilahnya memang kita kontekstual nggih. Jadi apa yang terjadi kebetulan kita kaitkan dengan materi kayak gitu. Dan selanjutnya kita juga ada program ini Kak, pendampingan. Jadi kita selain pengembangan akademik maupun non akademik kayak gitu, kita juga ada proses namanya pendampingan untuk penguatan karakter mereka. Di mana Kayak apa nih? jadi kita ini Kak, ada sesi istilahnya seperti inilah curhat. Curhat sama gurunya. Iya, jadi dahulu Kak saya merasakan sekali antara gap guru sama siswa itu sangat jauh sekali ya. Bahkan ketika kita mau menyapa guru itu kayak istilahnya niat kita harus sangat kita tahan dulu baru kita keluarkan. Sungkan sekali, tetapi dengan adanya sesi seperti ini akhirnya kita tahu Kak, banyak hal yang kita bisa gali dari siswa. Yaitu setelah kita bisa ngobrol seperti ini, kita nanti bisa mengarahkan pengembangan akademik maupun akademik mereka kayak gitu. Karena kadang anak-anak itu kan punya kelebihan masing-masing ya. Kita kan nggak mungkin minta ikan untuk memanjat ya. Nggak mungkin, karena ikan ya ininya kodratnya di air berarti kan renang. Begitupun siswa-siswa kayak gitu mereka punya ciri khas masing-masing, potensi masing-masing. Jadi kita galinya lewat seperti itu. Jadi kita ngobrol, kemudian kita ada permintaan Kak. Jadi kita bisa mengarahkan itu bukan istilahnya cuma kayak penerawangan, bukan. Tapi kita harus kuatkan data. Oke, Jadi based on data ya, iya, berarti ya. Jadi dari kelas 10 kita sudah menerawang data terkait gaya belajar mereka. Oh, oke. Ini melalui tes atau Iya, tes. Jadi kita ada istilahnya tes dan kita kerjasama dengan lembaga luar. Akhirnya kita bisa memetakan anak ini gaya belajarnya bagaimana sih, kayak gitu. Biar nanti kita bisa tahu dan kita bisa mendekati anak itu dengan efektif dan efisien. Nah, setelah itu naik tingkat lagi kita ada tes untuk pendampingan perkuliahan. Karena kadang gini, anak-anak itu ketika sekolah di sini mereka terkadang sudah ada istilahnya pengacapan gitu dari orang tua. Bahkan itu sudah sejak lahir ya. Kalau ini maksudnya kayaknya kerasa gitu. Jadi kalau kadang anak ini lahir dari keluarga dokter, wah ini tok dokter. Bahkan seperti ini kalau di film itu ada film Three Idiot ya kalau nggak salah itu. Di mana sang rektor itu sudah mengacap anaknya untuk menjadi seorang insinyur. Padahal anak itu ternyata punya bakat lain. Dan akhirnya bakat itu karena anak sama bapak itu kayak nggak sinkron, akhirnya si anak ini kena mental, akhirnya di film itu kalau nggak salah bunuh diri. Nah kita nggak ingin seperti itu Kak, karena ketika mohon maaf masa depan anak itu kita terlalu otoriter atau terlalu mendominasi, terkadang anak itu nerima, tetapi akhirnya hasilnya kurang maksimal. Bahkan kita bisa lihat dari hasil nilainya sama lama waktu belajarnya, nanti akan disinggung oleh Pak Alfa. Jadi akhirnya kita ketika anak itu sudah naik kelas kayak gitu kita ada pendampingan pemetaan perkuliahan. Anak ini cocoknya mana? Terus kemudian kita akhirnya kerjasama lah, ini bagusnya sekolah kita juga. Jadi kita akhirnya kolaborasi dengan guru, college counselor terutama, kemudian siswa, kemudian orang tua. Kita ajak duduk bareng Kak. Kayak gitu. Jadi selain sesi curhat kita ada namanya sesi diskusi. Oke, Kayak gitu. FGD ya malah. Ya, benar. Kita ada wali kelas Kak, itu setiap seminggu sekali harus mengadakan kegiatan FGD ini. Biar apa? Anak-anak kita latih public speakingnya, kita latih untuk mengungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya dan kayak gitu. Apalagi kayak kadang mereka kan nggak bisa menyampaikan mungkin dengan rangsangan-rangsangan temannya atau gurunya, akhirnya menyampaikan. Jadi setelah adanya pemetaan itu, akhirnya anak itu kita harapkan bisa memilih studi lanjutnya itu dengan pertanggungjawaban yang bisa maksimal. Nah, selain itu kita juga kegiatan pembelajarannya tidak cuma di di sekolah saja, kayak gitu. Kita istilahnya kadang kita kaitkan dengan materi tertentu dan kita ajak untuk anak-anak langsung terjun ke lapangan. Kayak kemarin di materi sejarah, kebetulan kita punya akses ke Kota Lama, Lawang Sewu. Jadi tidak perlu nunggu istilahnya akhir semester enggak, mumpung kita punya kesepakatan sama anak. Jadi kita belajarnya
langsung aja ke outdoor kayak gitu. Bahkan kita dengan adanya kolaborasi antara orang tua, siswa, dan guru, jadi kegiatan-kegiatan yang kita adakan kayak seperti ini nih. Ini bentar lagi ada kegiatan summer camp. Oh, apa itu isi Ah, kegiatannya? jadi kita ini Kak, bagi anak-anak yang istilahnya kan kadang kan anak-anak yang punya rezeki lebih Kak, dan dia sangat semangat sekali untuk istilahnya mengeksplor dunia luar. Kita ini aja, yang bentar lagi winter camp deh, karena bentar lagi kan musim dingin ya. sebenarnya musim Iya, dingin ya, iya soalnya winter camp, penghujung maaf, tahun. kalau summer camp kemarin. Jadi winter camp itu nanti kita ajak ke Eropa kayak gitu. Nanti kalau kayak kemarin summer camp kita ajak ke Inggris, mereka anak itu diajak untuk eksplorasi, mereka untuk belajar bahasa Inggris, menerapkan bahasa Inggris karena kan kita salah satu kegunaan kita ini Kak, penggunaan media dalam pengajaran dan penyampaian bahasanya kita untuk mapel science kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi anak-anak itu sangat terbantu sekali. Jadi ketika mereka mempunyai kunci dalam bahasa Inggris, dia akan lebih luas. Kayak gitu, sehingga nanti ketika mereka mau mengeksplor itu, mereka akan lebih mudah lagi. Kayak bentar lagi mereka akan winter camp, mereka akan diajak ke beberapa universitas untuk mereka bisa istilahnya mengetahui dunia pendidikan di sana itu bagaimana. Melihat langsung. Laras, benar. Jadi kita mempelajari budaya juga dan efeknya sangat positif sekali Kak. Beberapa siswa yang diajak ke sana, motivasi mereka istilahnya untuk mengeksplor lebih dirinya lebih terasa kayak gitu. Jadi mereka bagusnya Kak, di sana memang ada jalan-jalan, tetapi mereka bisa istilahnya menarik satu kesimpulan yang istilahnya bisa memfokuskan untuk mengembangkan dirinya, bukan untuk istilahnya mohon maaf menghabiskan uangnya. Oh, Ya, oke. kayak Jadi gitu. menggali potensi dan menerapkan potensi yang dimiliki juga. Iya, Gitu ya. benar. Jadi mereka bisa langsung praktek kayak penggunaan bahasa Inggris di wilayah tersebut. Kemudian mereka juga bisa belajar langsung dengan siswa-siswa di sana kayak gitu. Dan kita ini Kak, kebetulan kita sekolah kita berasrama. Jadi mungkin Kakak sendiri lihat dunia luar sana sangat keras sekali Kak. Maksudnya apa? Anak-anak SMA yang ukuran SMP atau SMA di luar sana yang mohon maaf, kalau orang tuanya tidak benar-benar menjaga, mungkin akan mengalami proses kenakalan remaja yang istilahnya sangat mengkhawatirkan. Kayak gitulah. Kebetulan kita itu sekolahnya berasrama, jadi insya Allah secara langsung kita 24 jam dalam pengawasan kita. Kayak gitu. Bukan kayak CCTV, bukan, tapi memang istilahnya Serem dong kalau CCTV dipantau terus. Oke. Nanti kayak Squid Game nanti. Aduh, iya dipantau dong. dari tidur sampai ini. Kita lebih ke pemantauan pertanggungjawaban. Jadi anak itu dari bangun tidur sampai tidur kita benar-benar istilahnya awasi dan tanggung jawabkan kayak gitu. Jadi istilahnya apa yang dilakukan anak-anak alhamdulillah berada di kontrol kita. Karena kalau terutama anak-anak sekarang Kak yang berada di usia peralihan, mereka sekarang lagi mengalami masa coba-coba ya. Mencari identitas. Benar. Jadi kalau istilahnya kita nggak dampingi, kita nggak istilahnya sebagai teman curhat mereka, karena kan di asrama Kak, ini kalau di sekolah kan ada guru-guru seperti Pak Alfa ini. Jadi gurunya juga ganteng-ganteng seperti Pak Alfa, cantik-cantik seperti panjenengan kayak gitu, yang mana istilahnya untuk komunikasi sama anak itu nyaman. Nah, ketika di asrama juga kita dampingi dengan istilahnya kakak-kakak pembina yang gap umurnya juga tidak terlalu jauh sama mereka. Mereka kuliah di perguruan-perguruan tinggi negeri di Semarang, seperti UNES, UIN, kayak gitu, yang mana kita harapkan ada transfer informasi, transfer ilmu. Kayak ini ada salah satu pembina kita dari jurusan bahasa Inggris, jadi istilahnya bisa ngomong ya. Ya, jadi dan kita Kak, walaupun kita jauh dari orang tua, kita mencoba menghadirkan diri kita sebagai istilahnya kakak, ya bapak. Kayak beberapa siswa yang kita yang sakit kayak gitu, ya kita harus tanggung jawab. Kita harus dampingi benar-benar sampai sembuh, jangan sampai istilahnya kita biarkan. Dan anak-anak yang kesulitan belajar atau kesulitan secara finansial pun kita dampingi, karena memang ya ini adalah satu kelebihan kita. Jadi
pendekatan dari hati ke hati kayak gitu. Wih, menyentuh ya, Tribuners. Mungkin kalau dari Pak Afwa ada tambahan tentang ini atau mungkin Iya. Ya mungkin boleh sedikit cerita? memperkuat saja. Tadi sudah disampaikan semuanya dengan jelas oleh Pak Asnawi. Lebih ke tadi ya, saya melihat poin masa-masa pencarian identitas oleh para siswa di usia SMP, SMA, di umur-umur tersebut mereka butuh teman, mereka butuh orang yang bisa menjadikan tempat curhat, orang yang bisa mereka ceritakan segala keluh kesah masalah mereka. Eh, Kadang banyak masalah muncul itu eh, tidak disadari oleh orang tua. Mohon maaf, kadang orang tua kan sibuk ya. Orang tua kita, baik ayahnya maupun ibunya, memiliki pekerjaan yang sangat banyak, sibuk sekali, sehingga kadang mereka agak kesulitan untuk bisa mendampingi putra-putrinya. Nah, dengan bersekolah di Semesta, kita memiliki guru-guru yang eh, kerjanya kadang tidak terbatas oleh waktu ya. Kita jam kerja katakan setengah 5 atau jam 5 seringkali melebihi waktu itu agar bisa lebih intensif dalam mendampingi anak-anak kita. Ketika anak-anak kita memang sore sudah masuk jam asrama kadang tapi guru-guru masih tetap di sini. Ketika mereka jamaah sholat maghrib, ada guru yang masih tetap berada di sekolah untuk ikut sholat jamaah bersama anak-anak. Kemudian guru maupun pembina bisa menjadi tempat curhat yang nyaman buat anak-anak. Itu saya rasa sudah menjadi satu faktor yang sulit dicari ketika mereka sekolah di luar sana. Ketika pulang sekolah sudah selesai, wassalam, tidak ada urusan lagi sama guru. Guru sudah pulang, sudah nyaman dengan rumahnya masing-masing, nggak akan mungkin kembali ke rumah siswa. Tapi kalau di sini kita masih bisa ikut memantau, kita masih bisa terus mendampingi para siswa. Ditambah lagi dengan mungkin satu lagi yang tadi sempat disebutkan, koordinasi kita dengan orang tua tetap berjalan. Walaupun orang tua tidak berada di sini, kita tetap jalin komunikasi ya Pak Asnawi dengan para orang tua kita secara intensif. Kita memiliki kegiatan-kegiatan juga untuk orang tua. Jadi jangan sampai orang tua juga melepas 100% anak-anaknya sekolah di sini selesai gitu ya. Lulus tahu-tahu anak saya beres gitu ya. Kan tidak seperti itu. Kita juga mengajak orang tua ikut mengadakan kegiatan-kegiatan parenting. Mungkin seminar-seminar motivasi untuk orang tua juga bagaimana menjadi orang tua untuk bisa mendampingi putra-putrinya. Kemudian kita juga adakan kegiatan kunjungan-kunjungan ke rumah siswa. Jadi bukan siswa yang mendatangi gurunya, mungkin di sekolah lain siswa mendatangi rumah-rumah gurunya, tapi kalau di sini kebalikannya, guru yang khususnya wali kelas nanti yang akan mendatangi rumah orang tua siswa. Untuk apa? Untuk mendapatkan feedback dari siswa, dari orang tua siswa mengenai sistem pendidikan yang sudah dijalankan, seperti apa kekurangan kita, apa usulan, apa masukannya. Kemudian kita juga perlu menelusuri kehidupan siswa ketika di rumah. Dengan obrolan dengan orang tua siswa, kita bisa mengetahui karakter siswa secara lebih mendalam, sehingga ketika ada potensi masalah, kita bisa mendeteksinya lebih dini. Kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Oh, ini juga mungkin jadi alasan para orang tua berani untuk istilahnya menitipkan anak-anaknya, putra-putrinya untuk bersekolah di SMA Semesta Boarding School seperti itu ya. Yang notabene kan ini asrama seperti itu ya. Makanya juga benar tadi seperti yang tadi sudah sempat disinggung, orang tua mungkin nggak sempat ketemu anaknya di rumah gitu. Tapi akhirnya dengan di boarding school seperti ini justru malah nanti ada momen tertentu di mana anak pun juga bisa bertemu dengan orang tuanya ya seperti itu. Betul. Dengan bimbingan dari Bapak Ibu guru yang ada di SMA Semesta Boarding School. Ini keren banget konsepnya ya. Jadi kekeluargaan banget nih ternyata Tribuners. Meskipun asrama juga tetap disediakan waktu seperti itu ya untuk siswa-siswinya bertemu dengan orang tua. Gurunya bahkan juga visit loh ke rumah siswanya. Keren banget. Baik. Mungkin ini mau bertanya juga ngobrol-ngobrol soal siswa-siswinya. Kebanyakan dari dalam kota Semarang kah atau mungkin dari luar Semarang ada juga berapa persentasenya seperti itu ya? Jadi kebetulan total siswa kita Kak, mohon maaf ini karena berkaitan data, total siswa SMP SMA Semesta itu ada sekitar 269.
Kemudian untuk yang siswa berasrama itu 250. Jadi dan siswa pulang pergi kita 2 tahun ini untuk yang di Gunung Pati ini membuka kelas untuk pulang pergi kayak gitu. Jadi ada 17, jadi hampir 93% siswa kita itu di asrama kayak gitu. Jadi sedikit sekali karena memang dalam pendampingan itu istilahnya lebih bisa maksimal itu ketika kita ada di asrama kayak gitu. Dan memang untuk istilahnya persebaran siswa kita paling mayoritas di Semarang kayak gitu, tetapi kita tidak menutup daerah-daerah lain kayak gitu, seperti daerah-daerah sekitar juga lumayan tinggi Kak. Bahkan yang paling tinggi itu salah satunya adalah daerah Kalimantan Timur. Oh, jauh Iya. banget ya, nyebrang pulau nih. Iya, kayak gitu. Jadi seperti Balikpapan, Samarinda, kayak gitu, Bontang dan sebagainya itu banyak sekali Kak. Walaupun ada ya Kudus, Jepara dan sebagainya yang di Jawa, tetapi karena alhamdulillahnya sekolah SMP SMA Semesta ini memang istilahnya sekolah yang menerima perbedaan baik dari suku, ras, agama kayak gitu, sehingga bahkan siswa kita juga ada yang dari Papua juga kayak gitu ya. Karena memang pendidikan kan harus bisa dinikmati oleh semua manusia ya. Jadi kita istilahnya memang tidak boleh mendiskriminasikan kayak gitu. Bahkan kita juga membuka banyak jalur beasiswa Kak. Jalur beasiswa, jadi kita sadar di luar sana ada beberapa siswa yang punya banyak potensi. Jadi kita buka ada beasiswa olimpiade, kemudian yang suka olahraga ada beasiswa basket salah satunya, kemudian ada yang suka suka bermain musik atau punya talent lain, ada beasiswa talent, kemudian ada yang suka menghafal Al-Quran, ada beasiswa tahfidz dan sebagainya. Jadi istilahnya memang dari banyak jalur tersebut sehingga membuat siswa kita di Semesta ini bisa menerima siswa dari banyak kalangan daerah kayak gitu. Keberagamannya itu ya. Iya kayak gitu. Bahkan akhirnya banyak siswa yang mereka merasakan inilah miniatur Indonesia ya. Karena dulu Kak, saya kan dari Kudus kayak gitu. Saya pertama kali jauh dari orang tua itu ketika kuliah. Akhirnya ketika saya kuliah itu, ya saya akhirnya mengalami kekagetan ya. Culture shock ya. Ya, Shock culture. istilahnya kerennya culture shock kayak gitu. Jadi di mana ketika saya melihat perbedaan baik dari bahasa, kemudian agama, suku. Jadi ini toh ternyata perbedaan. Dan anak-anak di SMP SMA Semesta dia sudah istilahnya merasakan keberagaman itu sudah lebih awal daripada saya. Sejak sekolah udah ketemu loh, Iya. jadi udah nggak kaget lah harusnya pas Iya, kuliah. jadi akhirnya dia bisa menyadari Kak, karena benar memang setiap daerah, saya melihat sendiri setiap daerah mempunyai keunikan masing-masing. Dari bahasa, nada kayak gitu. Kadang nada mereka tinggi, tapi memang itu istilahnya salah satu keunikan mereka. Tapi mereka bukan marah-marah, tapi memang uniknya nadanya seperti itu. Dan anak-anak juga bisa mempelajari bahasa-bahasa luar juga. Bahkan ada salah satu siswa kita, kebetulan dia berasal dari Korea Selatan. Oh, wow. Iya, jadi siswa kita yang suka K-pop, ya belajar budaya K-pop juga kayak. Sarang ya. Ya, jadi kita sangat senang sekali ya dengan, bahkan saya termasuk guru akhirnya kalau kita ngajar di suatu wilayah yang istilahnya homogenitas yang sama, itu istilahnya tantangannya pasti nggak terlalu tinggi. Tetapi kalau siswanya sangat beraneka ragam, akhirnya kemampuan kita akan semakin istilahnya harus ditingkatkan. Gurunya juga terpacu. Benar sekali Kak, kayak gitu. Meningkatkan skill seperti Iya, kayak gitu. Seperti itu. Menarik. Oh, seperti itu. Ternyata ada yang jauh-jauh juga loh Tribuners, gak cuma Iya. dari Jawa doang dan sekitarnya, tapi dari Kalimantan pun ada, Iya. Papua ada. Wow, jauh-jauh sekali. Bila-bila ke SMA Semesta Boarding School. Iya. Menarik. Terus nih mau bertanya juga tentang, ini kan tadi sudah dibahas tentang siswa-siswanya yang masih bersekolah di sini. Baik. Kalau untuk alumninya seperti apa nih? Mungkin ada cerita unik atau seperti apa, boleh sharing ke Tribuners? Oh ya, alumni ya. Mungkin
Eh, yang pertama, alumni kita kalau mungkin lebih ke pertama ke ini ya, ke lanjut ke studi di perguruan tinggi. Kalau target kita memang 100% mereka lanjut ke perguruan tinggi karena kita SMA ya. Jadi harus dipastikan 100% lanjut ke perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Tiap tahunnya kalau yang di luar negeri itu kurang lebih ada 5 alumni yang kuliah di luar negeri. Sisanya selebihnya itu ada di kuliah di Indonesia. Nah, untuk tahun 2023 ini semuanya sudah diterima di universitas baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian hanya ada satu siswa yang gap year dan dia sedang mempersiapkan diri untuk masuk Akpol tahun 2024 nanti. Ya, alumni kita tersebar di mana-mana. Ada yang kuliah di dalam negeri, luar negeri, kemudian ada yang bekerja di Indonesia, ada yang bekerja di luar negeri juga. Ya, kalau totalnya ada 1.700-an alumni yang SMA saja. Belum SMP yang kita hitung akan lebih banyak lagi. Dan alumni-alumni ini pun masih kita tetap komunikasikan. Kita kebetulan ada divisi alumni, saya sebagai penanggung jawab alumni, saya masih berkomunikasi dengan para alumni kita yang tersebar dimanapun. Kita juga ada visit alumni, jadi bukan hanya parents visit, tapi alumni visit juga kita jalankan. Setiap minggu saya menjalani kegiatan alumni visit. Bahkan hari Sabtu kemarin saya baru saja visit ke Jerman. Wah, secara online tentunya. Gitu Oh, ya. secara online. Iya. Kirain datang langsung ke sana. Oh, langsung juga bisa. Cuman memang kesempatannya belum ada. Insya Allah kita sedang mengupayakan untuk visit ke luar negeri juga. Memang sudah kita lakukan visit ke luar negeri juga, tapi diwakili oleh beberapa guru atau relasi kita yang lain yang sedang di luar negeri. Nah, kemarin saya visit ke alumni yang berada di Jerman, kami tanyakan mereka bekerja di mana, kemudian kondisinya bagaimana. Jadi kita kebetulan punya relasi di beberapa negara juga, jadi Semesta ini memang punya jaringan yang cukup luas di beberapa negara di seluruh dunia, dan alumni ini kita upayakan untuk tetap terkoneksi dengan jaringan-jaringan kita. Ya, kemudian untuk alumni juga kita masih sering mengadakan kegiatan-kegiatan reuni, baik reuni kecil-kecilan maupun reuni yang skalanya besar. Kadang saya juga visit ke luar kota juga untuk menjumpai alumni kita yang sedang kuliah maupun sudah bekerja. Keberadaan alumni ini penting sekali buat kami, buat sekolah maupun buat siswa. Salah satunya misalnya untuk pendampingan siswa-siswa juga yang mereka masih sekolah. Mereka butuh sekali motivasi dari orang luar. Mereka butuh sekali sosok-sosok yang sudah menjalani kehidupan dengan penuh lika-likunya, terutama sekali yang mungkin sudah sukses, misalnya sukses kuliah, sukses masuk ke perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri, yang sudah sukses bekerja di dalam negeri di perusahaan-perusahaan ternama maupun di perusahaan-perusahaan ternama di luar negeri. Hal itu tentu tidak bisa kita anggap sepele. Kita harus komunikasikan wawasan-wawasan atau pengalaman-pengalaman berharga itu kepada adik-adik yang masih sekolah di sini. Jadi kita secara rutin memang selalu mengadakan kegiatan-kegiatan motivasi, baik offline maupun online. Ketika mungkin ada alumni yang posisinya saat ini berada di Semarang, ya kita ajak ke sini untuk kasih motivasi secara langsung. Atau kalau mereka di luar kota atau luar negeri, sekarang sudah ada teknologi video conference yang bisa langsung berkomunikasi secara online, seperti itu. Jadi kita masih banyak menjalin komunikasi dengan alumni. Ya. Alumninya jadi role model adik kelasnya. Iya, seperti itu ya. betul sekali. Jadi, adik kelasnya jadi punya contoh nyata seperti itu ya. Iya, iya. Yang sukses di kehidupan itu Betul. seperti apa, yang sukses kuliah, Iya. sukses kerja atau sukses berkarir di luar negeri Iya, seperti betul. itu ya. Jadi ada contoh-contohnya juga Tribuner. Ternyata penting juga ya bagi Semesta untuk menjalin relasi dengan para alumninya. Betul, seperti betul, itu ya. penting sekali. Lagian juga silaturahmi ya dihitung-hitung ya. Iya, betul. Luar biasa sekali. Mungkin nih dari Pak Afla dan Pak Asnawi mungkin
harapannya buat Tribuners nih, apalagi mungkin ada beberapa dari Tribuners yang mungkin masih bingung nyari sekolah atau mungkin belum punya pandangan kira-kira pendidikannya nih dibawa kemana seperti itu. Mungkin ada harapan atau pesan tertentu? Boleh di-sharing? Saya dulu Pak Asnawi. maaf. Nanti closing terbaik dari Pak Asnawi. Yang pertama biasanya yang biasa gitu. Ya mungkin kita sekolah yang menganut long lasting education, pendidikan sepanjang hayat. Jadi berkaitan dengan tadi hal terakhir yang saya sampaikan, masuk ke semesta investasinya seumur hidup. Jadi kita mendampingi peserta didik kita bukan hanya selama mereka ketika sekolah di semesta, bahkan ketika mereka sudah lulus kita masih dampingi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kuliah mereka menghadapi masalah yang berbeda, ya kan? Ada stres-stres yang berbeda yang alumni-alumni kita alami dan mereka kadang tidak tahu harus lari ke siapa. Nah, ketika kita dampingi kadang ada 1-2 alumni yang ternyata sedang mengalami masalah, kita dampingi, kita datangi, kita kunjungi walaupun di luar kota, bahkan nanti ketika mungkin mereka sudah menikah, sudah punya anak, kita kunjungi juga, kita ucapkan selamat. Ketika mereka berduka, kita coba kumpulkan teman-teman untuk berikan donasi seperti itu. Insya Allah dengan sinergi ini antara sekolah, orang tua, dan alumni menjadikan sekolah ini lembaga pendidikan yang memiliki visi yang jelas ke depannya. Insya Allah kita tidak membiarkan peserta didik kita setelah lulus selesai begitu saja, silakan lepas mau jadi apa, tidak. Kita tetap mendampingi mereka untuk bagaimana studi lanjut S2-nya, kalau mereka masih percaya dengan kita akan dampingi, bagaimana mungkin mereka nanti untuk ke kehidupan yang selanjutnya, kemudian bagaimana mereka nanti mencari pekerjaan. Kami juga memberikan informasi mengenai lowongan-lowongan pekerjaan yang kami ketahui, dan kami punya link banyak untuk bisa memberikan jalur-jalur masuk ke dunia kerja seperti itu. Dukungannya insya Allah selalu ada. Demikian. Oh ya, long lasting. Benar itu. Iya. Ternyata terbukti nyata long lasting Iya, sampai insya Allah. kerja. S2 pun juga masih terlibat. Masih, Insya insya Allah. Oke. Iya. Baik, luar biasa. Kalau dari Pak Asnawi, gimana nih? Ya, jadi sekolah semesta Kak, harapan kami terutama bisa istilahnya berpartisipasi banyak hal karena kita bergerak dalam dunia pendidikan. Semoga kita bisa istilahnya berpartisipasi dalam hal pendidikan tersebut karena kita tahu pendidikan adalah kunci untuk kita menggapai semuanya. Bahkan kalau kita mengacu, kalau kita melakukan sesuatu tanpa adanya ilmu, tentunya mungkin yang kita lakukan kurang maksimal. Tetapi dengan adanya pendidikan, satunya lewat sekolah di semesta ini, kita harapkan kita bisa memberikan sumbangsih untuk negara kita Indonesia dan dunia, dan tentunya sesuai namanya yaitu semesta ini kayak gitu. Karena dengan adanya benih-benih yang kita istilahnya semai di sini, kita harapkan benih-benih ini seperti tadi yang disampaikan Pak Alfa akan menyebar dan akan menumbuhkan sebuah tanaman-tanaman yang akan memberikan banyak manfaat di mana dia berada kayak gitu. Sehingga dia memberikan manfaat sesuai apa yang menjadi potensinya. Kayak gitu. Karena memang hakikat pendidikan adalah kita mengembangkan anak-anak sesuai potensinya. Bukan kita mendikte, kita ini, tapi kita harus mengarahkan anak-anak sesuai potensinya dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, sekolah, anak, dan orang tua. Dan yang terkadang kita lupa Kak, kita sudah istilahnya susah payah untuk istilahnya mengajari anak-anak, pendekatan anak-anak. Kadang kita lupa ada beberapa usaha yang kadang kita belum melaksanakan, yaitu kegiatan doa. Jadi di sekolah semesta ini kayak gitu, jadi kita benar-benar istilahnya selain penguatan fisik mereka, kita lewat penguatan mental juga, lewat pendampingan sebagainya, dan kita juga istilahnya mendoakan mereka kayak gitu.
agar mereka istilahnya ketika mereka baik selama jadi siswa maupun ketika sudah menjadi alumni, kita beberapa waktu berkala kita adakan kegiatan doa di mana nanti mereka istilahnya bisa selalu benar-benar tidak melupakan dari mana mereka berasal, sehingga ketika mereka sudah menjadi seorang alumni Kak, terkadang kan mereka kalau ketika sudah jadi alumni mereka udah lupa akan mereka, tetapi ketika mereka kita doakan dan kita berdampingi dengan penanggung jawab alumni, sehingga ketika mereka dimanapun mereka berada benar-benar kebermanfaatan lah yang mereka bisa sebarkan kayak gitu. Wow. Ini filosofinya dalam sekali ya. dalam sekali ya. Persiapannya luar biasa. Tapi keren loh. Jadi ini usaha diiringi doa begitu ya. Jadi dari semesta juga mengajarkan siswa-siswinya juga untuk tetap ingat kepada Tuhan seperti itu di samping kegiatan yang banyak dan juga mengembangkan potensi-potensinya juga. Itu harus beriringan Tribuners kalau di sini. Baik, terima kasih banyak sekali Pak Akbar dan Pak Adi. Ini kita senang loh bisa main ke Semesta dan bisa lebih tahu mengenai Semesta itu seperti apa. Apalagi ini kan boarding school gitu ya. Keren banget. Tadi sampai belibet mau ngucapin boarding school gitu ya. Katro nih emang. Jadi kita sekarang lebih tahu dari Tribuners juga. Mungkin jadi bisa ada gambaran tentang Semesta itu seperti apa. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya. Semoga sukses dan semua program yang ada di Semesta juga lancar ya. Amin. Amin. Sukses juga Terima kasih Tribuners. banyak. Ya. Ya, baik Tribuners, sekian untuk Jackpot kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Jackpot berikutnya hanya di sosial media Tribun Jateng. Saya Elsa Elmintias, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jackpot